Ya teman-teman, hari ini saya mau goreng ikan. Saya nggak tahu ya nama ikannya apa. Jadi ini saya mau goreng aja. Jadi ini saya mau tutup biar minyaknya itu nggak kemana-mana ya. Ya teman-teman, jadi selagi menunggu ikannya matang, digoreng, saya mau bikin sambalnya dulu ya. Jadi karena saya punya anak kecil, jadi saya bikin sambalnya ini nggak pedas. Cabenya cuma 6 biji aja. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dan ini saya mau blender. Ya teman-teman, sambil menunggu ikannya matang, di sebelah sana saya mau bikin sayur bening bayam ya. Ya, karena ikannya udah matang dan udah saya angkat, saya lanjut ini memasak sambalnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk menambahkan garam, gula, dan penyedap. Di sini juga airnya udah mendidih. Juga tambahkan garam, gula, dan penyedap ya. Kemudian saya memasukkan bayamnya. Ini saya masaknya cuma sedikit ya teman-teman, karena suami saya makan siang di kantornya. Jadi ini cuma buat saya dan anak saya usia 3 tahun. Ya teman-teman, ini bening bayamnya udah matang. Boleh langsung disajikan. Ya teman-teman, tadi saya udah koreksi rasa dan rasanya juga udah enak menurut saya ya. Jadi masukin aja ikannya. Siap untuk disajikan. Ya teman-teman, jadi ini menu makan siang saya dan anak saya.
Terima kasih ya udah nonton vlog ini. Ya teman-teman, jadi di rumah saya banyak pisang yang udah kematangan gini ya. Kasihan kalau harus dibuang, karena kalau dimakan juga udah kurang enak ya. Jadi saya mau bikin pisang nugget aja. Jadi saya nggak pakai takaran ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ikut resepnya, ini disesuaikan aja. Tuh, udah lembek-lembek kayak gini ya. Jadi biasanya pisang nugget itu kan pakai blender ya, atau pakai chopper. Jadi saya mau pakai ginian aja, biar tekstur pisangnya itu masih terasa. Jadi nggak yang halus semua gitu ya teman-teman. Saya mau bikin agak banyak dan mau disimpan di freezer ya. Jadi kalau sewaktu-waktu pingin bisa langsung digoreng aja. Gini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya banyak stok pisang di rumah, jangan dibuang. Apalagi pisangnya yang udah kematangan kayak gini, ini bahkan rasanya lebih enak gitu ya. Oke, saya mau tambah lagi pisangnya. Kayaknya saya mau pakai semua. Oke, setelah lumayan halus seperti ini, udah, nggak usah terlalu halus. Saya mau tambahkan sedikit aja baking powder ya teman-teman. Kira-kira segini ya. Kemudian saya mau masukkan 2 butir telur ya. Dan ini diaduk. Jangan lupa tambahkan garam. Garam sedikit aja ya teman-teman. Kira-kira setengah sendok teh. Gula juga. Karena pisangnya udah manis, jadi saya nggak masukin banyak-banyak gulanya. Tapi kalau teman-teman suka manis, boleh ditambah ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kira seperti ini. Dan saya mau tambahkan tepung ya. Tepung yang saya pakai ini tepung terigu. Ini juga nggak pakai takaran teman-teman. Jadi nanti disesuaikan aja dengan teksturnya. Jadi saya nggak mau yang terlalu banyak tepung gitu ya, kesannya kayak terlalu banyak tepung, padat gitu, saya kurang suka. Saya sukanya yang masih terasa pisangnya gini. Ya tapi kayaknya ini kurang tepungnya, ini tambah lagi. Teman-teman, ini udah saya aduk tadi. Saya mau tambahkan sedikit aja kental manis. Ini nggak harus ya. Jadi kalau ada aja di rumah, kalau nggak ada nggak perlu. Ini inisiatif aja sih, di resep nggak ada. Kemudian tambah susu bubuk. Ini juga nggak perlu, tapi biar rasanya lebih mantap. Kalau punya boleh ditambahkan. Kayak 2 sendok gini aja ya. Oke, ini kita aduk rata lagi. Oke teman-teman, ini udah saya aduk rata. Kemudian saya mau kukus ya pakai loyang yang ini. Jadi ini udah diolesin dengan minyak.
Ini kita ratakan ya. Saya nggak punya kuas, jadi pakai tisu aja. Diratakan ke seluruh permukaannya biar nanti kalau sudah matang dia nggak lengket, nggak susah untuk dikeluarkan. Oke, ini kita masukkan ya semuanya. Teman-teman, jadi ini kita ratakan ke semua pinggirannya supaya dia rata dan nggak ada yang tinggi sebelah gitu ya. Oke, kemudian ini kita hentak-hentakan dan siap untuk dikukus. Jadi saya nggak punya kukusan yang besar gitu ya teman-teman, yang muat untuk ukuran loyang. Jadi saya pakai wajan legendaris ini, nggak perlu pakai tatakan, langsung aja gini. Dan jangan lupa ditutup ya. Dan saya pakai tutup gini ya. Kemudian ini kita tunggu sampai matang. Ya teman-teman, ini dia yang udah dikukus. Jadi ini mau didinginkan dulu ya teman-teman, nanti supaya mudah untuk dikeluarkan. Ya teman-teman, ini dia yang udah saya keluarkan dari loyang. Ini belum terlalu dingin, tapi saya mau coba potong kayak ukuran nugget gitu ya. Ya kira-kira seperti ini. Ya kira-kira ukurannya seperti ini ya. Jadi saya mau potong semuanya, nggak usah divideoin karena pasti ini lama ya. Ya udah. Ya teman-teman, kira-kira segini hasilnya. Tadi satu baris udah ada yang dipotong dan saya coba makan gini aja. Ternyata enak, kayak bolu pisang tapi tekstur yang lebih padat gini. Jadi dia padat gini ya, enak sekali. Rasanya juga mantap, manis. Karena pisangnya juga udah matang. Ya teman-teman, ini lanjut untuk dibaluri ke tepung. Ya teman-teman, di sini saya udah punya ini. Kemudian ada tepung panir. Saya pakai yang gini ya. Bebas mau pakai yang gimana juga boleh, yang warna putih aja atau yang kuning aja, bebas. Kemudian di sini ada terigu yang akan saya campurkan air. Jadi ini mau dicairkan untuk nanti menjadi adonan ya, yang akan membungkus ini. Jadi ini nggak perlu terlalu kental. Ya teman-teman, kira-kira udah seperti ini. Dia memang encer gitu, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan kurang kental, kita bisa tambahin tepung ya. Jadi langkah pertama ini kita ambil, dicelup ke sini. Oh, sepertinya masih agak encer gitu ya. Kita tambahin lagi dengan tepung. Ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Agak kental sedikit. Ini langsung kita coba ya. Ya, kira-kira seperti ini. Langsung kita balurkan ke tepung panir. Gini ya, teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini. Ini bisa langsung disimpan di freezer dan diawetkan ya sampai lama ya, bisa tahan sampai 6 bulan. Jadi teman-teman taruh di wadah gitu, kemudian ditutup.
Ya, jadi sewaktu-waktu mau tinggal dikeluarkan dari kulkas, ditunggu enggak beku lagi dan bisa langsung digoreng. Gitu. Lakukan semuanya sampai habis ya, teman-teman. Ya, teman-teman, ini dia hasilnya. Sangat banyak sekali, bisa dilihat. Jadi ini langsung mau saya bekuin dan sebagian mau saya goreng ya. Ya, saya udah masukkan ke tempat-tempat gini ya, teman-teman. Jadi ini tinggal langsung ditutup gini. Tutup semua dan langsung dimasukkan ke freezer. Ya, teman-teman, ini dia stok frozen food. Jadi makanan yang beku. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat bikin dimsum. Ini dia yang 3 kotak ini ya, sebenarnya lebih tapi udah dimakan. Jadi ini beku, benar-benar beku gini. Kalau mau kita bisa keluarkan sebentar, kemudian dikukus. Ya, jadi saya bikin dimsum udang dan juga ayam. Dan ini nugget pisang, sama ya, dibekukan juga seperti ini. Kalau udah enggak beku, tinggal goreng.